Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bersama kembali di dalam Minggu Komsel kita. Sepanjang bulan April sampai bulan November, kita akan bersama-sama membahas tentang Activate 2021. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang masih belum paham, pastikan Bapak Ibu Saudara mendengarkan kembali di dalam Vision Night kita yang telah disampaikan di dalam YouTube Abalah Barat untuk Bapak Ibu Saudara mengerti dan menangkap apa itu Activate 2021. Nah, di bulan April ini Bapak Ibu Saudara untuk memulai rangkaian Activate kita akan belajar tentang authority in Christ, otoritas kita di dalam Kristus. Nah, ini sangat penting. Tanpa kita menyadari otoritas yang kita miliki di dalam Kristus, tidak mungkin kita bisa melakukan Activate ini Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sadar bahwa kuasa itu ada di dalam diri kita, dan kuasa Kristus itu yang akan memampukan kita bertindak Bapak Ibu Saudara, yang memampukan kita activate. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam minggu yang lalu, Minggu Komsel, kita sudah belajar tentang kamu telah menerima kuasa. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah yakin sepenuhnya bahwa engkau telah menerima kuasa itu? Kuasa itu telah diberikan di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Kita perlu diberikan pewahyuan agar kita dapat mengerti bahwa kuasa itu sudah ada di dalam diri kita, dan bagaimana kita bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, di minggu ini Bapak Ibu Saudara, ini minggu yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana kita bersahabat dengan Roh Kudus. Kita sudah mendengar di dalam firman Tuhan, tanpa Roh Kudus gereja akan menjadi kering, tanpa Roh Kudus tidak akan ada kehidupan. Tetapi ketika Roh Kudus dijadikan Tuhan dan Roh Kudus bergerak memimpin kehidupan kita, kita akan melihat manifestasi kuasa Roh Kudus, kita akan melihat buah-buah Roh Kudus, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 13 ayat 13, ini adalah ayat yang Rasul Paulus tuliskan sebagai penutup dari tulisan yang dia berikan kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita melihat di dalam satu ayat ini ada 3 pribadi yang Paulus ingin sama-sama kita sadari. Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberi kita kasih karunia. Firman Tuhan katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menerima kasih karunia keselamatan itu dalam hidup kita? Dan dikatakan juga, dan kasih Allah. Kita sudah belajar di dalam bulan April ini, kita juga merayakan Paskah. Kita mengingat betapa besarnya kasih Allah akan hidup kita. Kasih Bapa yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dikatakan juga, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, Bapa dan Tuhan Yesus sekarang ada di sorga. Yang ada di bumi menemani kita saat ini adalah pribadi Allah Roh Kudus. Dan kata persekutuan di sini di dalam bahasa aslinya disebut koinonia. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang artinya adalah sebuah persekutuan, sebuah persahabatan, sebuah komunikasi. Dikatakan keakraban, berbagi bersama dalam tingkat yang intim. Ya, berbagi bersama yang dilakukan seperti hubungan suami istri. Dan juga dikatakan ada pergaulan sosial, bekerja sama, partisipasi bersama, dan hubungan akrab yang saling menguntungkan. Nah, kata persekutuan ini saya mau bagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam persahabatan kita dengan Roh Kudus, Tuhan mau kita bersekutu dengan Roh Kudus, yang artinya kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita berbicara kepada Roh Kudus karena Dia tinggal di dalam hati kita, Dia menyertai kita,
dan kita juga mendengarkan apa yang Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Nah, kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus di dalam Kisah 20 ayat 22 dan 23 dikatakan, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Kita mendengar di dalam khotbah minggu kemarin bahwa salah satu peranan Roh Kudus adalah memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Nah, kita melihat bagaimana Paulus punya komunikasi yang begitu erat dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memberitahukan kepada Paulus bahwa dia akan mengalami aniaya, dia akan mengalami dipenjarakan. Roh Kudus sudah menyatakan lebih dulu kepada Paulus agar dia siap. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mau berkomunikasi dengan kita. Nah, kita melihat juga dalam kehidupan Rasul Petrus. Di dalam Kisah 10 ayat 19 dikatakan, "Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu mau bercakap-cakap. Pernahkah Bapak Ibu ketika engkau berpikir tentang satu hal, tiba-tiba Roh Kudus menyatakan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara? Nah, itulah yang Roh Kudus mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dia mau menuntun kita, dia mau memimpin kehidupan kita. Kita melihat dalam kehidupan Filipus di Kisah 8 ayat 26 dan 29. "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dan ayat 29 dikatakan, "Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Filipus begitu erat persekutuan dengan Roh Kudus sehingga dia dapat membedakan mana suara malaikat dan mana suara Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita bersekutu erat dengan seseorang, kita bisa membedakan ini suara siapa. Tentunya karena saya begitu dekat dengan istri saya bisa membedakan mana suara saya, mana suara penipu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersekutu erat, kita bersahabat dengan Roh Kudus, kita pasti tahu, kita pasti bisa membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara yang bukan dari Tuhan. Sama seperti Filipus, dia bisa membedakan mana suara malaikat, mana suara Roh Kudus. Nah, kita juga melihat di dalam kehidupan Paulus dan Silas di dalam Kisah 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu Saudara, saking dekatnya Paulus dan Silas, mereka dalam perjalanan misi mereka benar-benar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bahkan mereka tahu ketika Roh Kudus, Roh Yesus bahkan mencegah mereka, melarang mereka. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam kita proses kita bersama-sama dalam hidup kita, di dalam komsel kita, untuk kita bergerak dalam Activate ini, kita perlu betul-betul bersekutu intim dengan Roh Kudus. Kita perlu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu mendengarkan pimpinan Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, nanti yang kita bisa didiskusikan dalam komsel kita, masih nggak kita sediakan waktu setiap hari untuk kita bertemu dengan Roh Kudus setiap hari? Sama seperti kalau kita mau ketemu seseorang, kita atur waktu kita untuk ketemu. Apakah Bapak Ibu Saudara masih memprioritaskan waktu untuk engkau setiap hari bertemu, bercakap-cakap dengan Roh Kudus? Itu hal yang pertama nanti kita bisa diskusikan. Nah, kita melihat juga yang kedua, persekutuan juga artinya kerjasama. Wow. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tahun ini, sepanjang tahun ini, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita sehari-hari. Bayangkan kalau kita bekerja sama dengan pribadi Allah sendiri, pribadi Allah Roh Kudus.
Allah Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Bayangkan kalau kita bekerja sama dengan pribadi Allah Roh Kudus, pasti akan dahsyat sekali. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Paulus berkata dia adalah kawan sekerjanya Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu saya SMP dan SMA saya tergabung dalam tim basket. Senang sekali kalau kita di dalam satu tim ada orang yang sangat jago. Bayangkan Bapak Ibu kalau ada seorang pemain NBA yang paling hebat bergabung dengan tim kita, pasti tim kita akan jadi tim yang juara. Nah bayangkan Bapak Ibu, ini adalah pribadi Allah Roh Kudus yang mau bekerja sama bersama dengan kita. Wow, akan dahsyat sekali. Dan Tuhan berkata, kita adalah kawan sekerjanya Allah. Di dalam Kisah 15 ayat 28 dikatakan, sebab adalah keputusan roh dan keputusan kami. Saya percaya tahun ini Roh Kudus sangat rindu. Dia rindu terlibat dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar bekerja sama dengan Dia setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam proses penulisan Saat Teduh ini saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus apa yang harus saya tuliskan? Dan ada banyak hikmat. Roh Kudus mengajar saya. Roh Kudus memberi saya inspirasi. Roh Kudus mengingatkan saya, lihat ini yang aku mau kau tuliskan, ajar kepada jemaat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya tahun ini adalah tahun di mana kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar hidup kita menjadi wadah, alat di tangan Tuhan. Setiap hari kita perlu belajar untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita belajar berserah, belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari kita belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan saya satu kali Tuhan ingatkan, ada seorang, saya melayani, ada seorang ibu yang mengalami sakit di bagian pinggangnya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan saya, katakan kepada ibu ini dia tidak sakit, dia sudah sembuh, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, ibu ini berkata, enggak Pak, saya sakit di bagian back pain saya, bagian punggung saya. Tetapi Roh Kudus dengan jelas berkata dalam hati saya, ibu tidak sakit. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasa ketika ibu ini belajar percaya perkataan Tuhan, maka perkataan Tuhan terjadi dalam hidupnya dan ibu ini disembuhkan. Dia mengalami kesembuhan. Dia disembuhkan dari back pain-nya. Nah Bapak Ibu Saudara, tahun ini mari kita belajar bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan hal yang ketiga, kata persekutuan juga berbicara tentang keintiman. Ini hanya berbicara di dalam bahasa Inggris dikatakan intercourse, yang artinya hubungan intim suami dan istri. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya percaya tahun ini Roh Kudus mau menyatakan pikiran-pikirannya. Roh Kudus ingin membagi rahasianya kepada kita. Roh Kudus ingin membagi isi hatinya kepada kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hanya membagi keintiman ini dengan orang-orang yang bersekutu, yang menyediakan waktu, memberikan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tanpa komitmen nggak mungkin kita bisa intim dengan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita, apakah kita sudah mengambil komitmen setiap hari untuk kita bertemu dengan Roh Kudus, untuk kita menyediakan waktu kita? Berapa lama kita mau menyediakan waktu kita untuk kita mendengarkan, agar Roh Kudus dapat berbagi kepada kita? Saya percaya tahun ini ada hal yang dahsyat ketika
kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus, ketika kita bersekutu, berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap hari, ketika kita belajar bekerja sama dengan Roh Kudus, ketika kita membangun komitmen untuk kita intim dengan Roh Kudus setiap hari. Dia akan menyatakan rahasia-rahasianya. Dia akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang, apa yang dia akan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun persahabatan kita dengan Roh Kudus dalam persekutuan kita, untuk kita belajar bekerja sama setiap hari, dan untuk kita membangun keintiman dengan Roh Kudus. Satu hal yang perlu kita diskusikan hari ini, apakah kita sudah mengambil komitmen untuk kita menyediakan waktu kita setiap hari bertemu dengan Roh Kudus. Berapa lama? Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa ceritakan, kalau engkau sudah melakukan hal ini, apa sih yang terjadi di dalam kehidupanmu? Saya percaya hal-hal ini akan kita alami ketika kita menyediakan waktu untuk kita bersahabat dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.